Di awal film, diperlihatkan sesosok pria ganteng yang sedang berada di dalam tahanan, sedang bermain semacam catur dengan seorang tahanan lainnya. Dan pria ganteng ini bernama Puck. Namun di video ini, kita namai Alex aja ya sob, biar gampang. Alex ini merupakan seorang akuntan dari seorang mafia Bitcoin yang bernama Thomas. Dia dipenjara akibat ulahnya yang menipu, serta mencairkan uang ilegal hasil pencucian dari Bitcoin miliknya. Di sini diperlihatkan seorang polisi yang sedang menggerebek seorang mafia yang sedang melakukan transaksi Bitcoin. Dan polisi wanita ini bernama Dada. Dada ini nantinya akan menjadi teman Alex untuk menangkap sesosok buronan yang bernama Ghost. Ghost ini merupakan salah satu mafia Bitcoin yang sangat licik cuy. Dia telah menipu korbannya menggunakan salah satu virus yang bernama Chimera. Yang mana virus ini dapat menghapus data-data penting yang ada di komputer korbannya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, apabila si korban tidak ingin data yang dimilikinya terhapus, si korban harus membayar uang senilai $500. Dan apabila dalam batas waktu tertentu, uang yang telah dijanjikan belum dibayar, maka data-data penting yang ada di komputernya akan hangus secara otomatis. Bisa dibayangkan cuy, $500 dikalikan 10.000 orang yang telah menjadi korban setiap harinya. Sangat-sangat membangkitkan sekali. Di sini Ghost mengutus seorang wanita yang merupakan seorang pembunuh bayaran untuk mengawal akuntannya yang bernama Alex tadi. Dan wanita pembunuh bayaran ini bernama Ki. Ternyata transaksi pencucian Bitcoin ini merupakan pancingan dari pihak kepolisian. Ruangan tempat melakukan proses transaksi telah dipasangi kamera tersembunyi. Di sini Ki telah mengetahui bahwa dia sedang diawasi melalui kamera tersembunyi yang terletak di ruangan tersebut. Dada yang telah menyadari hal tersebut pun memerintahkan anak buahnya untuk melancarkan penggerebekan. Dan dari sini terjadi pertempuran yang tak terelakkan. Dengan segala keahlian yang dimilikinya, Ki dapat lari dari para polisi yang menggerebeknya. Lalu Ki memerintahkan kepada Alex untuk berpisah dan bertemu di markas. Di sini Ki memerintahkan kepada Alex untuk tidak memberitahu Thomas mengenai situasinya saat ini. Alex yang penurut pun hanya dapat mengiyakannya saja. Karena handphone yang dimiliki Ki telah rusak dan hancur akibat terkena tembakan, dia pun memperbaikinya di salah satu counter HP yang ada di sana. Dan pemilik counter tersebut bernama Bai. Bai ini tinggal bersama adiknya yang bernama Via. Mereka berdua ini adalah seorang gamers, sekaligus hacker dengan skill yang cukup terbilang handal. Bai yang sedang membackup data pun dikejutkan setelah mengetahui bahwa ponsel miliki berisi Bitcoin yang jumlahnya lumayan banyak. Dengan jiwa kriminal dan skill hacking yang ia miliki, Bai mentransfer Bitcoin yang ada di HP tersebut hingga tak tersisa sama sekali. Alex yang sedang menyamar pun mengetahui hal tersebut melalui smartwatch yang ia miliki. Lalu memberitahu Ki bahwa Bitcoinnya telah lenyap. Ki yang telah mengetahui bahwa Bai telah mencuri Bitcoinnya menodongkannya lalu memerintahkannya untuk mengembalikan semua Bitcoin yang telah ia curi. Via yang tidak ingin dirinya menjadi tawanan pun memberontak dan melakukan perlawanan. Akibatnya, kakaknya yaitu Bai harus tertembak hingga membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Suara tembakan yang dilepaskan oleh Ki membuat polisi yang sedang memburunya mengetahui posisinya, lalu menembaki hingga mati tak bernyawa. Di samping itu, Dada telah berhasil menangkap Alex yang sedang menyamar. Namun berkat data Bitcoin yang dicuri oleh Bai membuat polisi tidak dapat menemukan barang bukti atas kasus pencucian Bitcoin yang dilakukan oleh Ghost. Dan dari sini, Alex sebagai akuntan Ghost hanya akan mendapatkan hukuman paling lama 8-12 bulan saja. Karena Dada telah mengacaukan misi yang dipercayakan kepadanya, dengan ini dia harus diberhentikan tugas oleh atasannya yang merupakan ayahnya sendiri. Untuk itu, Dada yang ingin pekerjaannya sebagai polisi kembali, dia pun menyusun rencana untuk menangkap si bos mafia Bitcoin, yaitu si Ghost. Di sini Dada akan membebaskan Alex dengan syarat Alex mau membantunya menangkap bosnya sendiri, yaitu Ghost, yang merupakan seorang mafia yang bernama Thomas. Just info aja nih sob, Thomas ini merupakan salah satu bos yang cukup terbilang jago dalam hal programming.
Perusahaan bernama Chimera yang dimilikinya menyediakan layanan keamanan bagi bank-bank besar yang ada di seluruh dunia. Pokoknya si Thomas ini bagaikan idola bagi para hacker serta gamer yang ada di seluruh dunia. Dan sudah tentu, si Thomas ini akan sangat sulit untuk ditangkap. Untuk itu di sini Alex meminta kepada Dada untuk mencarikannya orang yang tepat dalam misinya kali ini. Kemudian Thomas mengamankan server Bitcoin-nya menggunakan kode QR yang ada di dalam cincinnya. Nah, untuk itu Dada merekrut salah seorang temannya yang bernama Jack, yang merupakan seorang magician yang sangat jago. Nantinya dengan teknik magic yang ia miliki, Jack akan mencuri cincin milik Thomas tanpa sepengetahuannya. Lalu kemudian cincin itu akan diberikan kepada salah seorang pembuat barang KW super yang bernama Luhan. Dan Luhan ini memiliki seorang putri yang bernama Lin. Lin ini memiliki keahlian mencuri tanpa terdeteksi. Kalau dipandang-pandang dari wajahnya saja, tampak Lin ini bakalan cantik kalau udah besar cuy. Pada akhirnya mereka pun memulai menjalankan misinya. Di sini mereka telah mengetahui bahwa Thomas akan mengadakan suatu acara yang bernama MQB. Nah, di acara inilah kesempatan mereka untuk merebut cincin milik Thomas, lalu menduplikatnya yang mana cincin tersebut berisi kode QR untuk membuka server utama Chimera. Di sini, Luhan menyamar sebagai ibu-ibu untuk merebut sarung tangan orang yang sedang sakit. Idenya, nantinya sarung tangan tersebut akan mereka gunakan untuk membuat penyanyi pilihan Thomas membatalkan undangannya karena sakit. Nah, disinilah kesempatan mereka untuk merebut lalu menduplikat cincin milik Thomas. Kemudian Dada berpura-pura menyamar menjadi asisten bohai dari si Jack. Rencananya, Dada akan berusaha untuk meyakinkan Thomas agar mau mengundang Jack si magician di acara miliknya. Lalu, Dada mencoba meminta Bitcoin milik Ghost yang dicuri oleh Bai kepada adiknya, yaitu Via. Bitcoin tersebut akan ia gunakan untuk membiayai misinya dalam menangkap Ghost. Via yang memiliki rasa dendam terhadap Ghost mau memberikan Bitcoinnya dengan syarat Dada mau masukkannya ke dalam tim sebagai peretas. Pada awalnya Dada menolak hal tersebut, namun karena Via memaksanya dan juga Dada yang memang membutuhkan campur tangan seorang hacker dalam misinya ini, dengan terpaksa Dada menerima Via untuk membantunya menangkap Ghost. Di sini tampak Alex yang mulai menyukai Via, yang mana nanti pada akhirnya kedua insan ini menjalin kasih selayaknya manusia pada umumnya. Setelah melalui beberapa persiapan, pada akhirnya mereka pun memulai aksinya. Via mengawasi jalannya misi dari jarak jauh. Sementara itu, Dada yang menyamar sebagai asisten bohai pun telah berhasil mendapatkan sidik jari dari si Thomas. Di samping itu, Alex sengaja menampakkan diri lalu memberikan sebagian Bitcoin yang dimilikinya. Dengan ini, Thomas akan mengecek Bitcoin tersebut di ruangan server utamanya. Nah, disinilah Via dapat mengetahui kode PIN untuk membuka pintu ruangan server utama. Setelah beberapa pengalihan yang dilakukan oleh Jack dan Dada, pada akhirnya cincin replika serta sidik jari milik Thomas pun telah selesai. Dan dari sini, Luhan yang menyamar sebagai pelayan telah berhasil mengantarkan putrinya yaitu Lin ke dalam ruangan di mana server wallet Bitcoin milik Thomas berada. Namun di sini Lin mengalami sedikit kendala dengan sepatu rodanya yang menyangkut. Akibat gerakan Lin yang terlalu kuat, menyebabkan kakinya menyentuh salah satu laser yang menyebabkan alarm berbunyi. Beruntung, Luhan dengan sigap menyusul putrinya dan dapat mengalahkan penjaga yang ada di sana, lalu mengeluarkan Lin dari dalam gedung. Sementara itu, Alex yang telah berada di server utama berhasil mengcopy data riwayat transaksi yang dilakukan oleh Thomas. Nah, dari sini, misi yang mereka jalankan pun akhirnya mencapai titik terang, di mana semua data riwayat yang nantinya akan mereka jadikan sebagai barang bukti untuk menyeret Thomas ke penjara telah berhasil mereka dapatkan. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga mencuri Bitcoin milik Thomas hingga tak tersisa. Dan hal tersebut pun akhirnya diketahui oleh Thomas. Di sini terlihat kegirangan dari Alex serta tim lainnya. Namun hal itu tidak berlangsung lama cuy. Secara tiba-tiba sebuah minibus menabrak mobil yang dikendarai oleh mereka,
hingga membuat mereka pingsan tak sadarkan diri. Ketika mereka sadar, mereka mendapati telah berada di sebuah tempat dengan kondisi tubuh serta tangan yang terikat. Kemudian disusul dengan suara Ghost yang meminta Bitcoin miliknya kembali. Akibat perlawanan yang dilakukan oleh Alex yang menolak memberitahu sandi wallet miliknya, Alex pun harus meregang nyawa setelah Ghost memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Dan dengan ini, Via dengan terpaksa memberikan kode sandi tersebut. Ketika mereka sadar, mereka telah berada di tengah-tengah sawah tanpa adanya jasad dari Alex. Nah, saat mereka berkumpul merenung atas gagalnya misi yang mereka jalankan, tiba-tiba Via mengingat bahwa dia masih memiliki riwayat transaksi yang telah dia backup di komputer miliknya, yang disita oleh kepolisian. Nah, dengan ini, Via yang ditemani oleh Dada pun mengcopy data tersebut. Namun di sini, Via menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di kode wallet yang telah ia copy. Via menemukan sebuah virus yang tidak lain itu adalah virus yang sama dengan virus milik Ghost. Dari sini, Via menyadari bahwa Thomas sebenarnya bukanlah Ghost. Lantas, siapakah Ghost yang sebenarnya? Dari sini mungkin kalian sudah menebak. Dada yang merasa bersalah pun meminta maaf kepada Thomas atas jatuhnya server Chimera akibat virus yang ditanamkan oleh Ghost. Di sini, Via telah mengetahui sebuah virus yang tersembunyi di server utama Chimera. Rupanya Ghost telah memasang rootkit di server utama Chimera. Bagi yang tidak tahu apa itu rootkit merupakan sejenis program untuk menyembunyikan sesuatu yang telah ditanamkan pada sebuah sistem. Nah, karena sebab itulah, Ghost mampu lolos dari penyeleksian antivirus dari setiap komputer milik korbannya. Dan di sini, Ghost menanamkan sebuah program yang mampu membuka akses jarak jauh bagi pembuatnya. Tujuannya, nanti ketika server utama Chimera berhasil dibangkitkan, virus-virus tersebut akan membuka akses bagi Ghost ke seluruh bank yang memakai sistem keamanannya. Nah, dengan begini, Ghost mampu menaikkan harga Bitcoin ke harga tertingginya. Merasa dirinya telah banyak dirugikan, Thomas memerintahkan kepada anak buahnya untuk memenjarakan Dada dan Via atas tuduhan spionase. Di scene berikutnya, kita akan diperlihatkan siapa identitas asli dari Ghost, yang tak lain merupakan Alex, orang yang memfitnah Thomas sebagai Ghost. Cerdik juga orang ini. Namun kecerdikan Ghost belum tentu bisa mengalahkan kerjasama dari sebuah tim. Di sini terlihat aksi demi aksi pembalasan yang dilancarkan oleh timnya Dada. Dimulai dari gertakan pertamanya yang dilakukan oleh Jack yang memberitahu Alex bahwa Via juga ada di sana. Nah, dengan ini Alex yang memiliki perasaan terhadap Via menjemputnya lalu mengajaknya untuk berpindah dan hidup bersama. Bukan hanya Via saja di sini, Alex juga mengajak kakaknya yaitu Bai untuk merawatnya hingga sembuh. Setelah pertemuannya dengan Via, Alex melihat keberadaan Luhan yang ada di sana. Merasa ada yang tidak beres, Alex lalu mengejarnya kemudian menginterogasinya. Namun sebelum Luhan mengatakan yang sebenarnya, Luhan meminta 2000 Bitcoin milik Alex sebagai bayaran atas jasanya dalam membocorkan rencana Dada. Nah, dari sini Alex yang telah mengetahui rencana Dada yang merupakan anggota kepolisian kabur bersama Via menuju sebuah tempat yang tak terjamah. Namun sebelum itu, dia harus melewati kejaran dari Dada serta tim lainnya. Dengan bantuan dari Luhan, Alex pun selamat dari kejaran Dada, lalu menuju ke sebuah kapal untuk pergi ke suatu tempat. Namun tiba-tiba, anggota kepolisian serta tim lainnya secara misterius telah mengetahui lokasi Alex, lalu menyerangnya. Di sini terjadi baku tembak antara kedua belah pihak. Namun, Alex lagi-lagi berhasil kabur setelah berhasil mengelabui Jack serta anggota kepolisian lainnya. Singkat cerita, Alex dan Via telah berada di sebuah tempat. Di sini Via menjelaskan kepada Alex bahwa sebelumnya polisi telah memasang sebuah alat pelacak di tangannya. Namun, kini alat itu sudah tak berfungsi lagi. Kemudian Alex yang mendapat luka tembak cukup parah harus mengalami demam lalu tertidur untuk istirahat. Di pagi harinya, Alex yang telah terbangun menyadari bahwa rumah yang ditempatinya merupakan sebuah kontainer. Dan rupanya semua adegan tadi merupakan skenario yang dibuat oleh Dada serta timnya untuk menangkap Alex lalu menjebloskannya ke penjara.
karena kriminalitas yang telah diperbuatnya selama ini. Nah, akhirnya dengan ini si gesit Ghost alias Alex telah tertangkap dan dipenjara. Namun hukuman yang ia jalani hanya 8 bulan saja. Hal itu disebabkan karena Alex telah berhasil menghapus semua barang bukti yang ia miliki. Di samping itu, tanpa kebahagiaan dari timnya Dada, si Jack sukses membuat sekolah magic, dan Luhan yang berhasil menyekolahkan anaknya di sekolah yang layak. Dan di sini Dada bersumpah tidak akan membiarkan Alex keluar dari penjara dengan mudah. Di akhir film diperlihatkan Via dan kakaknya yaitu Bai yang mulai membaik, tengah menikmati suasana laut yang sangat yoi sekali. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Dominika yang terlihat sangat menyayangi ibunya dan tengah mengantarkannya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan rutin karena penyakit yang dideritanya. Di waktu yang sama, terlihat juga seorang pria yang tengah mendapat pesan khusus berupa kode rahasia yang menunjukkannya pada suatu lokasi. Dan kini ia tengah bersiap untuk menuju ke tempat tersebut dengan berbekal sepucuk pistol. Pria misterius itu pun kini terlihat tengah berada di sebuah jalan dan menemui sosok pria lainnya yang nampaknya tengah memberikan pesan rahasia ketika keduanya berpapasan di sana. Seolah ingin melindungi sosok misterius yang baru berpapasan dengannya itu, pria tersebut mulai menembakkan pistolnya tepat saat sebuah mobil polisi berada di dekatnya. Pria tersebut nampaknya hanya ingin mencuri perhatian dari polisi yang berpatroli di sana agar sosok yang baru berpapasan dengannya bisa terhindar dari pemeriksaan polisi. Hingga pada akhirnya aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi dan membuat pria tersebut memutuskan untuk menuju ke kedutaan Amerika untuk mendapatkan perlindungan di sana. Setibanya di rumah, Dominika langsung meninggalkan ibunya ketika seorang perawat yang bertugas menjaganya telah datang. Tujuan Dominika kali ini adalah ke sebuah teater pertunjukan, di mana ia bekerja sebagai seorang penari balet. Setelah ia selesai berias dan siap menuju ke area panggung, datang pamannya yang bernama Ivan, sambil memperkenalkan seorang pria bernama Ustinov yang disebutnya sebagai salah satu teman baiknya dan juga sama-sama pecinta seni. Pertunjukan pun dimulai. Beberapa balerina kecil mulai membuka pertunjukan tersebut dan semakin riuh tepuk tangan terdengar ketika Dominika mulai masuk ke panggung. Dari sini terlihat jelas bahwa Dominika merupakan seorang balerina yang sangat dikagumi dengan bakat menari baletnya yang luar biasa. Namun sayangnya, karir yang telah diraihnya saat itu harus sirna seketika saat pasangan baletnya tak sengaja menginjak kaki Dominika dan membuatnya terjatuh, sehingga kaki Dominika pun patah di pertunjukan tersebut. Dia pun dibawa ke rumah sakit saat itu juga. Kembali ke pria tadi, ia diketahui bernama Ned dan merupakan seorang agen rahasia dari Amerika. Aksinya menembak tadi diakuinya untuk mencuri perhatian polisi agar sosok yang baru berpapasan dengannya tidak mendapat pemeriksaan dari patroli polisi. Namun rekan kerjanya justru mengatakan bahwa mobil polisi semalam hanya bertugas sebagai patrol jalanan biasa. Dan aksi yang dilakukan Ned itu nampaknya telah membuat pihak polisi Rusia kini melakukan pengejaran pada sosok misterius yang dijuluki sebagai Marble. Di tempat lain, terlihat Ivan yang menemui panggilan atasannya untuk membahas soal kejadian semalam. Dan benar saja, mereka kini malah mempertanyakan siapa sosok yang seolah telah dilindungi oleh Ned, hingga membuat pihak Rusia melakukan perburuan pada sosok tersebut. Singkat cerita, Dominika yang sempat menjalani operasi karena patah tulang di kakinya, kini mulai meratapi nasibnya yang sudah tak lagi bisa menjadi seorang balerina. Diperparah lagi dengan Ivan yang sempat mengungkapkan fakta di balik insiden di panggung tempo hari yang sebenarnya telah direncanakan sebelumnya oleh balerina saingannya yang bernama Sonia. Sontak saja, Dominika pun langsung terbakar emosinya hingga mendatangi teater untuk menghabisi Sonia dan penari pria yang telah mematahkan kakinya tempo hari. Dan di sini ketika Sonia dan pria tersebut lagi enak-enaknya bercocok tanam, di saat itulah mereka dihabisi dengan begitu sadis oleh Dominika. Dominika sangat geram sekali melihat mereka berdua.
Nah, ketika sampai di rumah, Dominika mendapati ibunya tengah terduduk di lantai sendirian, tanpa adanya perawat yang biasa datang ke sana. Dan itu semua terjadi karena teater yang dulu menjadi tempat Dominika bekerja sudah tak lagi memberikan biaya hidup termasuk biaya untuk perawat yang mengasuh ibunya selama ini. Dominika yang sempat teringat soal pekerjaan yang ditawarkan oleh pamannya yaitu Ivan kini memutuskan untuk menemuinya. Pamannya itu memberitahu bahwa pihak pertahanan Rusia tengah menginginkan banyak informasi dari Ustinov. Dan tugas Dominika hanyalah mendekati pria tersebut untuk mendapatkan kepercayaannya, lalu mengorek semua informasi yang dibutuhkan Rusia. Meski sempat menolaknya, namun Dominika yang teringat kondisi ibunya pun pada akhirnya menerima tugas tersebut. Semua kebutuhan untuk aksi malam itu telah dipersiapkan. Dan kini Dominika mulai beraksi dengan memikat Ustinov hingga keduanya pun berada di kamar hotel yang telah dipesan khusus oleh Ivan. Ustinov yang sudah tak kuat menahan nafsunya pun langsung menikmati kemolekan tubuh Dominika. Namun tak berlangsung lama, tiba-tiba muncul sosok misterius yang langsung menjerat leher Ustinov hingga ia pun tewas di sana. Sosok misterius berhelm itu pun langsung membawa kabur Dominika untuk menuju ke sebuah tempat di mana Ivan telah menunggunya. Dominika yang baru mendapat pelecehan sekaligus melihat langsung pembunuhan di depannya, kini nampaknya sangat syok. Namun dalam kondisi tersebut, Ivan kembali menawari pekerjaan untuknya. Setelah menilai bahwa keponakannya itu berpotensi untuk menjadi agen rahasia Rusia yang biasa disebut sebagai Sparrow. Alhasil Dominika pun dengan berat hati menyetujui ajakan Ivan, meski sebetulnya keputusan tersebut juga sempat ditolak oleh ibunya. Kemudian tibalah Dominika di sebuah tempat yang dikenal sebagai sekolah khusus mata-mata Rusia. Di sana ia disambut oleh seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai matron. Wanita tua itu juga langsung menyampaikan nama baru untuk Dominika dengan nama Katia selama menjalani pelatihan sebagai Sparrow atau mata-mata Rusia. Wanita itu juga turut mengaku kagum karena Dominika adalah satu-satunya siswa yang datang bukan dari kemiliteran, yang artinya ia harus mau bekerja keras agar bisa lulus di sana. Matron juga sempat mempertanyakan keputusan Ivan yang bisa-bisanya merekomendasikan seorang mantan balerina untuk mengikuti akademi mata-mata di tempat tersebut. Dalam sebuah kelas, Matron menjelaskan tentang perang dingin yang saat ini sedang terjadi di beberapa negara. Dan para siswalah yang nantinya akan bertugas dalam melakukan penyelidikan serta pendekatan terhadap semua pihak yang dianggap sebagai ancaman untuk Rusia. Wanita tua itu juga mulai mengajarkan apa yang disebut sebagai manipulasi psikologis dengan memerintahkan Katia dan Victor agar maju di depan kelas untuk melakukan hubungan intim di hadapan semua siswa lainnya. Matron berdalih bahwa tubuh semua orang adalah milik negara yang bisa diambil alih dan diperintahkan oleh negara secara penuh. Di sini tujuannya adalah agar mereka dapat belajar cara memanipulasi psikologis lawan dengan menggunakan tubuh mereka. Nah, dengan begitu mereka secara tak langsung dapat mengorek informasi dari orang tersebut. Hal yang hampir sama juga terjadi pada siswa perempuan lainnya yang diperintahkan Matron untuk melakukan oral dengan seorang narapidana di depan kelas. Termasuk juga ketika mereka ditugaskan untuk menyambut para senior yang telah kembali setelah menjalankan tugas negara. Mereka disuruh untuk melayani para senior tersebut. Di sekolah mata-mata ini, Dominika menganggap kalau tempat ini adalah sekolahnya pelacur dan dia sangat benci jika ada pria asing menikmati tubuhnya. Sementara itu di tempat lain, Ned yang sudah dipulangkan ke Amerika sempat akan dibebas tugaskan. Namun agen rahasia itu memaksa untuk tetap bisa kembali ke Rusia dengan berdalih bahwa Marble bukanlah sosok yang mudah percaya pada agen baru. Dan sampai saat ini hanya bisa dekat dengannya saja. Ned juga sempat mengaku bahwa dirinya seperti tengah dalam intaian pihak Rusia. Dan atas dasar itulah kini ia ditugaskan ke Budapest.
Domenica yang hanya berlatar sebagai seorang mantan balerina pada akhirnya mampu menjalani semua pelatihan dengan sangat baik. Walaupun dia sangat membenci semua latihan di sana. Bahkan seorang jenderal yang sempat mengaguminya ketika menjadi balerina tempo lalu, kini memilihnya untuk menjalankan tugas mendekati Ned. Ivan juga sempat menjelaskan tentang sosok agen rahasia Amerika yang harus didekati oleh Domenica. Pria itu juga menyerahkan paspor dan identitas baru untuk keponakannya itu dengan nama Katerina Zubkova dalam tugas kali ini. Nah, tibalah kini Domenica di Budapest. Dia kini tinggal di sebuah apartemen bersama dengan agen rahasia perempuan lainnya bernama Marta. Dan mereka kini berada di bawah arahan anak buah Ivan bernama Volontov. Pertemuan dengan Ned pun akhirnya terjadi ketika Domenica menarik perhatian agen rahasia Amerika itu dengan kemolekan tubuhnya di kolam berenang. Namun sayangnya, Ned malah lebih dulu mengetahui info tentang Katerina yang diketahui memiliki nama asli Domenica. Dan ia merupakan agen rahasia perempuan dari Rusia yang memang ditugaskan untuk mengikuti Ned. Sejak menjadi seorang Sparrow, Domenica memang selalu mencoba untuk mencari celah untuk bisa membalas Ivan karena dianggap telah menjerumuskannya ke dalam masalah hidupnya saat ini. Dan yang dilakukannya sekarang semata-mata hanya bisa memberikan hidup yang layak untuk ibunya. Mantan balerina itu juga nampaknya lebih suka membelot dan kerap bergerak sendiri tanpa mau melaporkan apa saja informasi yang telah didapatkannya. Hingga di suatu malam, Domenica dikejutkan dengan tubuh Marta yang telah tewas di kamar mandi apartemennya. Agen rahasia perempuan itu baru saja dibunuh oleh Matorin, yang merupakan sosok pria penolong Domenica ketika dilecehkan Ustinov tempo lalu. Marta dibunuh karena dianggap telah gagal menjalankan tugasnya untuk mendapatkan SWAN, yaitu data penting tentang sistem pertahanan satelit, yang diketahui akan dijual oleh seorang senator Amerika bernama Stefani. Singkat cerita, hubungan Domenica dan Ned pun semakin dekat. Mantan balerina itu juga telah mengungkapkan perjalanan hidupnya hingga akhirnya dijerumuskan oleh pamannya sendiri untuk menjadi mata-mata Rusia. Hal yang sama juga dikatakan Ned yang mengungkapkan jati dirinya, serta tugasnya selama ini dengan Marble termasuk menawarkan kesepakatan pada Domenica untuk bekerja sama dengan mereka. Ned yang sempat mendengar cerita tentang Ivan juga turut menyampaikan rasa simpatinya dan berusaha untuk bisa memberikan perlindungan pada Domenica jika terjadi sesuatu yang mengancam dirinya. Dengan semua percakapan itu, Domenica yang merasa bahwa Ned benar-benar tulus ingin membantunya kini menyetujui ajakan bekerja sama darinya. Dan kini interview dilakukan pada Domenica di hadapan Ned dan rekannya. Dalam kesempatan tersebut, mantan balerina itu menjanjikan akan memberikan informasi berharga yang dibutuhkan Amerika, menyangkut rencana senator Amerika yang akan menjual informasi tentang sistem pertahanan satelit ke Rusia. Dan persetujuan pun dilakukan dengan uang transfer sebesar $30.000 ke rekening baru Domenica di Vienna. Di London, Stefani yang tidak tahu bahwa Marta telah tewas kini bertemu dengan Domenica yang mengaku sebagai utusan Marta. Dan transaksi pun dilakukan. Nah, jadi sebenarnya Marta yang udah dibunuh oleh Motorin adalah agen mata-mata yang sebelumnya ditunjuk Rusia untuk menemui Stefani. Karena nggak becus, dia pun dibunuh begitu aja dan diganti oleh Domenica. Kemudian di sini Domenica menjanjikan akan mentransfer uang sebesar $250.000 ke senator itu jika transaksi telah dilakukan. Nah, ketika disk yang berisi data-data penting itu telah ditukar dan transaksi juga telah dilakukan, senator itu pun keluar dengan membawa tas berisi uang. Nah, ketika akan pergi, dia mendapati beberapa agen yang berniat menangkap dirinya. Karena panik, senator itu pun tewas tertabrak truk saat ingin kabur. Diperparah lagi dengan Ivan yang sepertinya sudah mengetahui rencana Domenica yang telah berpihak kepada Amerika. Hingga akhirnya mengutus keponakannya itu untuk segera terbang menemuinya di Amsterdam. Di sebuah markas yang berlokasi di Amsterdam,
Dominika diinterogasi dan harus menjalani penyiksaan yang luar biasa menyakitkan. Hingga ia pun memohon kepada Ivan agar bisa dipulangkan, karena mengaku tak terlibat sama sekali dengan aksi di London sebelumnya. Alhasil, Dominika pun dipulangkan ke rumahnya dan bisa bertemu dengan ibunya kembali. Namun ternyata ada maksud di balik keputusan tersebut, karena Ivan dan Direktur Zakharov telah merencanakan agar mantan balerina itu bisa kembali menemui Ned dengan terus berada di bawah pengawasan Rusia. Hingga kemudian Dominika kembali dikejutkan oleh kedatangan Matorin yang kini terlihat tengah menginterogasi Ned. Dominika yang sempat berpura-pura ikut menyiksa Ned pada akhirnya berhasil membunuh Matorin bersama dengan agen rahasia Amerika itu. Meski pada akhirnya ia dan Ned harus mendapatkan beberapa luka saat perkelahian itu terjadi, hingga memaksanya harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Dominika yang mulai tersadar kini dikejutkan dengan kedatangan Jenderal Vladimir yang mengaku sebagai mata-mata yang selama ini telah dicarinya. Vladimir ini menjadi jenderal di Rusia, namun bekerja untuk Amerika dan kerap dijuluki sebagai Marble oleh Ned. Di sana sang jenderal juga menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Dominika untuk segera mengungkapkan jati diri aslinya, bahwa mata-mata yang selama ini dicari Rusia adalah dirinya sendiri, yaitu Vladimir. Jika Dominika mengungkap bahwa Vladimir adalah mata-mata yang bekerja untuk Amerika, Dominika bisa saja dianggap sebagai seorang pahlawan dan mendapat bintang penghargaan sekaligus mendapat jabatan tinggi di kemiliteran Rusia. Meski pada akhirnya Jenderal Vladimir sendiri dipastikan bakal mendapatkan hukuman berat atas aksi pengkhianatannya kepada Rusia. Dan di sini Vladimir berniat untuk menyelamatkan hidup Dominika dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kemudian Dominika pun memberanikan diri untuk menghubungi Zakharov dengan mengatakan bahwa ia ingin menukar dirinya dengan mata-mata yang saat ini ditahan oleh pihak Rusia. Dan barulah ia berjanji akan mengungkap sosok Marble yang selama ini telah dicari oleh Rusia. Malam pertukaran pun dilakukan di sebuah bandara. Ned yang awalnya sempat menyayangkan keputusan Dominika karena telah menyerahkan diri pada Rusia, justru mendapati fakta sebaliknya. Sebab sosok yang akan ditukar dengan Dominika bukanlah Marble atau Jenderal Vladimir, melainkan malah Ivan, yaitu pamannya sendiri. Dari sinilah terungkap bahwa selama ini Dominika secara berkala telah menyusun rencananya secara diam-diam untuk membalas dendam kepada Ivan. Mulai dari membuka rekening di Bank Vienna atas nama pamannya itu, lalu meminta pihak Amerika untuk mentransfer $250.000 ke rekening tersebut. Kemudian menukar disk yang didapatnya dari senator Amerika yang ternyata berisi data palsu, hingga beberapa temuan sidik jari Ned di tempat tinggalnya yang seolah menandakan bahwa Ivan memang bekerja sama untuk Amerika. Sedangkan Jenderal Vladimir sendiri masih tetap menjadi seorang Marble dan tidak diungkapkan jati dirinya oleh Dominika, sebab ia menganggap bahwa sosok pria tua itu tidak terlalu berpengaruh dalam hidupnya. Bahkan telah berjasa karena secara tak langsung telah mendamaikan kedua negara besar itu. Penderitaan Ivan juga tak sampai di situ saja. Tepat saat ia berjalan menuju ke arah Ned, tiba-tiba saja sebuah peluru dari sniper misterius meleset menembus kepalanya, hingga membuat pria itu pun tewas seketika. Ivan yang menjerumuskan keponakannya sendiri akhirnya mendapatkan pembalasan yang sangat tragis. Dominika benar-benar sangat jago dalam memanipulasi keadaan. Di akhir film diperlihatkan Dominika yang tengah mendapatkan penghargaan di depan para petinggi militer Rusia. Dan dia diangkat menjadi bagian penting dari kesatuan militer Rusia. Ia juga sempat mendapat telepon tanpa suara yang tampaknya itu berasal dari Ned, sosok pria Amerika yang telah mencuri hatinya. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy.